Paulus Thanos disebut memiliki dua kewarganegaraan. Apakah hal itu bisa membuatnya menjadi kebal hukum? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, Lakso Anindito. Mas Lakso, selamat malam. Selamat malam. Apa Mas kabar, Lakso, Mas Paulus Kevin? Thanos ini masih ditahan di Singapura dan masih menunggu proses ekstradisi. Mas Lakso, kira-kira proses pemulangannya ini akan menjadi kendala tidak sih, mengingat Paulus ini sudah menjadi warga negara Afrika Selatan begitu? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya perjalanan kasus Paulus Thanos ini kan sudah cukup lama ya. Kita lihat bahwa penetapan tersangka itu terjadi pada masa kepemimpinan Agus Raharjo dan kawan-kawan. Jadi sebelum masa kepemimpinan Firly Bahuri, setelah itu saya nggak tahu juga kenapa follow up-nya begitu lama, dan baru adanya DPO di tahun 2021, jadi dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, waktu itu ada kendala-kendala teknis juga, termasuk soal tapi yang kita apresiasi adalah bahwa pimpinan KPK periode ini itu melihat peluang terkait dengan penuntasan kasus-kasus yang belum tuntas di KPK, salah satunya adalah Paulus Thanos. Dan kita melihat bahwa sebetulnya Indonesia dan Singapura itu sudah mempunyai perjanjian terkait dengan ekstradisi yang mulai berlaku bulan Maret tahun 2024. Artinya sebetulnya pembacaan ini itu dengan jeli dibaca oleh pimpinan KPK yang baru, bukan yang lama ya, sehingga akhirnya diajukanlah kepada pihak pemerintah Singapura dan dibantu dengan corruption CPIB ya, itu KPK-nya Singapura untuk melakukan penangkapan didasarkan pada request yang diajukan oleh KPK pada tanggal 17 Januari. Nah, saat ini sebetulnya prosesnya itu saya melihat ya, memantau itu dalam proses pengadilan. Jadi pengadilan lah nanti yang akan memutuskan apakah Thanos akan diekstradisi atau tidak. Nah, dalam proses pengadilan ini memang ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya Thanos mengklaim bahwa dia memiliki paspor diplomatik, sehingga bagi pemerintah Singapura ini menjadi salah satu catatan. Tapi hakim dengan jeli juga melihat bahwa didasarkan pada catatan yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri Singapura, paspor diplomatik itu tidak tercatat sebagai paspor yang resmi diakui. Nah, untuk itu saya pikir penuntasan kasus Thanos untuk bisa diekstradisi di Indonesia, karena ini melibatkan G2G ya, dan baik agensi to agency and G2G cooperation. Maka disinilah sisi pentingnya bahwa bukan hanya KPK, tetapi harus ada dukungan juga dari pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kumham, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Karena central authority kita ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi kalau saya lihat peluangnya seperti itu untuk kasus Thanos ini. Mas Lakso, menurut Anda kenapa kok baru bisa ketangkap sekarang begitu? Ya, saya melihat memang ini soal dua ya. Tapi saya lebih melihatnya soal yang pertama. Yang pertama, kalau kita bisa lihat kan KPK ini mengalami dua kendala yang sangat serius dalam konteks internal dan eksternal. Dalam konteks internal sebetulnya salah satu kendala adalah soal independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya juga nggak tahu apa yang dipikirkan ya oleh pimpinan KPK. Padahal kalau pimpinan KPK berdalih bahwa ini soal ekstradisinya baru ada perjanjian pada awal pada Maret 2024, pada saat itu kan pimpinan KPK yang lama masih menjabat. Jadi saya melihat di sini ada persoalan yang terkait dengan independensi KPK yang itu mempengaruhi kapasitas KPK. Apalagi kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, KPK itu kan pada jeda pasca penetapan Thanos ya di 2019 sampai dengan 2021 itu adalah masa-masa krusial di internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana terdapat kasus pengembangan Harun Masiku, terdapat juga kasus di mana ada upaya penyingkiran 57 pegawai. Jadi di periode inilah sebetulnya keadaan KPK sedang lemah dan digunakan oleh pihak eksternal. Pada akhirnya KPK tidak berhasil melakukan proses lobby dan negosiasi internasional secara konkret ya. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa KPK baru berhasil karena ada komitmen dari pimpinan yang baru untuk menuntaskan kasus-kasus DPO yang lama.
Jadi saya melihat di sini lebih pada soal independensi KPK dan keberanian KPK untuk menuntaskan kasus-kasus yang belum tuntas. Karena Apakah kalau memang faktor-faktor ada eksternal kesengajaan, Mas lembaga Lakso, dari lembaga lain, apakah gimana? memang ada kesengajaan begitu dari KPK di masa lalu begitu untuk kemudian menyembunyikan atau mungkin melindungi Paulus Thanos ini? Saya nggak masuk pada kesimpulan itu, Mas Kevin, tapi saya melihat bahwa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi secara eksternal ya, selama hampir 2019 sampai dengan 2024 tidak berhasil, di sini memang kita melihat ada upaya-upaya yang tidak optimal dilakukan oleh KPK. Dan saya Oke. melihat kalau kita perbandingkan misalnya dengan kasus Harun Masiku ya, di mana pada saat tim pengejar sudah mengidentifikasi tapi yang mengejar malah dipecat, maka saya mulai mempertanyakan apakah memang ini bukan hanya soal kapasitas tetapi soal Oke, baik. integritas Mas dari Lakso, pimpinan KPK yang menangani pada kasus. iya, apakah dengan ditangkapnya Paulus Thanos ini bisa membuka peran aktor-aktor lain yang selama ini mungkin belum terungkap dalam kasus IKTP ini, Mas Lakso? Tentu, karena Paulus Thanos ini kan kalau kita lihat sebetulnya dia diduga menerima aliran yang tidak sedikit ya, hampir 144 miliar ya, yang diterima oleh Hmm. Paulus Thanos dan melalui perusahaannya ya. Nilai ini merupakan nilai yang tidak sedikit dan disinilah sebetulnya kalau kita lihat peran krusial Thanos sebagai salah satu aktor yang mungkin diduga berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya dalam mengatur proses pengadaan IKTP pada saat itu. Artinya penuntasan kasus Thanos ini adalah batu ujian untuk KPK, apakah KPK yang pertama berhasil betul-betul sampai ekstradisi, karena kalau sudah ditangkap si PIB tapi tekanan dari pemerintah kurang kuat dan ada intervensi sehingga tidak jadi sampai ke Indonesia, publik akan melihat bahwa di sini ada kegagalan dari KPK melakukan konsolidasi internal dan kegagalan juga bagi Presiden untuk mendukung KPK dalam penuntasan kasus ini. Yang kedua, dari sisi internal, pasca Thanos kembali ke Indonesia, ini menjadi titik penting dan krusial. Kenapa? Karena kita lihat apakah KPK hanya menuntaskan ini sampai hanya pada Thanos saja, apakah atau memang dia KPK berani untuk menuntaskan kasus ini untuk mengembangkan kemana-mana. Karena tentunya Thanos bisa bersembunyi selama ini dengan perlindungan yang sedemikian kuat, dia bukanlah sosok yang biasa, sehingga memiliki peran yang krusial dalam pengungkapan faktor-faktor penerima manfaat dari IKTP. Mhm. Mas Lakso, berapa banyak sih aktor-aktor yang mungkin belum tertangkap, belum terusut begitu karena belum tertangkapnya Paulus Thanos ini? Nah, kalau dilihat dari kuantitas, cara kerja KPK itu pengembangan kan dilakukan melalui 3 hal, yaitu proses penyelidikan baru dari hasil kasus yang lama, yang kedua adalah pengembangan penyidikan, yang ketiga adalah lambang put atau pengembangan penuntutan. Nah, dari 3 proses ini source-nya beda-beda. Jadi kalau ditanya berapa jumlah secara kuantitas, tentunya itu bisa sangat berkembang. Tapi yang pasti dari sisi Thanos ini dengan nilai yang didapat sedemikian rupa, saya meyakini bahwa dia bukan hanya berperan hanya sebatas penerima manfaat saja. Tetapi saya meyakini bahwa dia mempunyai potensi peran sebagai aktor pengendali yang juga berperan untuk membongkar siapa lagi terlibat dalam kong kali kong korupsi iktp. Mas Lakso, perannya Paulus Thanos dengan Setia Novanto ini bagaimana? Kalau kita lihat kan sebetulnya Paulus Thanos merupakan salah satu pihak yang menerima manfaat ya, Ya. dari proses kong kali kong yang ada di IKTP ini. Tentunya kita melihat adanya potensi Paulus Thanos ya, ini berhubungan juga dengan Setia Novanto dalam konteks kasus ini. Dan inilah yang sebetulnya perlu didalami oleh penyidik untuk membongkar kasus ini menjadi lebih clear ya, dan lebih terang untuk bisa mengungkap kasus sedalam apa dan seberapa banyak penerima manfaat dan personil pengendali di dalam kasus ini. Apalagi kalau kita lihat kan dalam kasus IKTP ini seharusnya KPK perlu mempertimbangkan penggunaan pendekatan pencucian uang, mengingat banyaknya penerima manfaat yang diberikan dan upaya-upaya untuk mengelabui Ya. penerimaan manfaat tersebut.
Mas Lakso, Paulus Thanos diduga memperkaya diri sendiri hingga jumlahnya mencapai 145 miliar rupiah begitu ya. Ini 145 miliar rupiah ini digunakan oleh Paulus Thanos itu untuk apa saja? Nah, kalau 145 miliar rupiah itu kan sebetulnya data yang masih belum bisa diungkapkan ya, karena itu data untuk apa saja digunakan, karena itu kan dibutuhkan untuk sebagai pada saat pembuktian di persidangan. Tapi yang jelas konsen pada isu tindak pidana korupsi itu adalah uang yang didapat itu melalui metode seperti apa. Nah, pasca digunakan dan ketika digunakannya itu melalui proses penyamaran atau penyembunyian, maka itu masuk ke tahap pencucian uang. Nah, disinilah nantinya baru bisa dibuktikan secara firm ya kemana saja aliran dananya digunakan. Tapi satu hal yang mungkin perlu menjadi catatan penting bagi KPK ya, ketika Paulus Thanos mendapatkan manfaat sebesar itu, maka sangat mungkin proses penyembunyian dia sampai tidak tertangkap oleh KPK sedemikian lama itu memakan uang yang tidak sedikit, dan bukan tidak mungkin bahwa salah satu uang yang digunakan oleh Paulus Thanos itu berasal dari iktp. Tapi nanti kita lihat dalam proses pengungkapan yang ada pasca Paulus Thanos berhasil diekstradisi. Saya pikir saat ini yang paling penting adalah pemerintah Indonesia fokus, tidak ada intervensi, tidak ada upaya pura-pura dan lain-lain, memaksimalkan channel diplomatik kepada Singapura untuk memastikan ekstradisi ini berhasil. Itu yang penting. Ya, Mas Lakso, kita berharap semoga kemudian proses ekstradisinya, proses pemulangan Paulus Thanos ini berjalan dengan cepat begitu ya semuanya, supaya kemudian bisa cepat dimintai keterangan dan bisa membuka kasus iktp ini lebih jelas. Terima kasih Mas Lakso sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.